Alhamdulillah, hamdalilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Ibu Nisa yang kami hormati, selaku kepala sekolah, pimpinan yayasan yang kami hormati, ya. Kemudian para dewan guru ya, yang kami hormati, kemudian istri saya yang saya cintai, iya, dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang kami banggakan. Alhamdulillah, pujian bagi Allah kita bisa hadir di sini. Salam dan salam untuk Rasulullah SAW. Ikutin saya Bu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak-bapak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Sekali lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ibu bapak nih memang harus diomongin dulu gitu Bu. Soalnya kalau tidak ada interaksi memang rasa-rasanya kayak gimana gitu ya. Punten abdi teu tiasa Sundanya. Bukan orang Sunda ini. Eta Sunda. Sanes. Dan lahir di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, jadi belum terbiasa sudah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya dikasih amanah ini bersama istri saya dari Ibu Nisa ya. Perkenalkan, nama saya Arfan, saya tinggal di Kampung Gunung Letik. Terang tuh, Kampung Gunung Letik, terang namanya. Ayah 10 kilo, kata ayah lah, 4-5 kilo lah insya Allah. Kami juga pendatang tuh, bukan orang Sunda aja, bukan. Jadi pura-pura aja bisa Sunda padahal terbiasa. Kalau itu saya Jawa, dia dari Boyolali, tapi dia biasa Sunda dia, Aralus sama. Soalnya Sundanya di Bandung lama, kurang lebih berapa 9 tahun kalau masalah di Bandung. Pakai bahasa Sunda lemes biasa. Kalau saya jangan coba-coba. Ya. Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah yang kami hormati, saya mau nanya dulu nih, Ibu ada yang sudah punya cucu? Yang sudah punya cucu ada ya? Cucu? Oke, Bapak ada yang sudah punya cucu? Turunin, ada yang sudah punya mantu? Bapak kayak mantu? Bapak belum? Ada yang sudah mantuan? Oh, berarti di bawah saya semua nih kayaknya nih, 17 tahun semua ya? Senang benar ibu-ibu 17 tahun. Ya, oke, saya tanya, siapa yang punya anak SMA? Coba tunjuk tangan. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, ya. Jangan saya tanya SD, soalnya semua punya kan. Nah, berarti ada yang sudah selesai S1 anaknya? Ada yang sudah S1. Ibu dari mana S1-nya anaknya? IPB, jurusan apa itu? Teknik sipil. Berarti udah punya pengalaman. Saya aja belum lulus loh anak saya. Nanti diundang aja ke saya. Ini udah pengalaman
pengalaman menelarkan anak sampai lulus S1 ya Bu ya berarti. Masya Allah. Bu siapa Bu nama Bu? Anaknya siapa namanya yang di sini? Ajika ya Lili. Rajgalilia. Kelas berapa Bu? Kelas 3. Oke. Anak ibu berapa? Anak ibu ada berapa? Oh, Raja itu ponakan. Oh, Raja itu ponakan ibu. Oh, ibu juga punya. Oke, terima kasih. Ini pengalaman ibu ya, bisa kita undang. Berarti bibinya ya, bibinya dari ya. Oh, maaf. Asli Sunda, Bu. Sunda ya. Ini bisa pengalaman. Kenapa? Karena untuk mencapai anak yang dapat di S1 itu perlu perjuangan tuh ya. Ya. Nangis darah dan air mata gitu. Darah sih enggak ya. Getih. Oke, selanjutnya saya langsung saja karena saya juga nggak banyak, nanti akan diisi lebih lanjut dengan bidadari saya yang silakan. Sebelumnya yang sebelahnya. Ini. Saya nyebutnya Tarbiyatul Aulad. Sebenarnya mungkin bapak-bapak sudah sering baca ya atau pernah mendengar tentang pendidikan anak ya. Dan saya kabarkan saya punya anak 3, mestinya 4, 1 keguguran. Jadi alhamdulillah punya anak 3. Istri saya udah, nanti tanya sendiri berapa umurnya, tapi saya masih pengen punya anak lagi sih sebenarnya, cuma nggak tahu. Tunjukin begitu. Oke ya. Tarbiyatul Aulad, kontrak mati dunia akhirat. Saya ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika kita punya anak, itu kecintaan Allah pada kita. Benar gak Bu? Ya Bu ya? Saya pernah punya teman 11 tahun gak punya anak Bu. Dia kerja di Departemen Keuangan. Duitnya bagus, cuannya keren. 11 tahun gak punya anak. Aku mau gitu. Ibu siapa nama ibu? Mau? Kita Isa. Anak ibu siapa nama? Malik. Ada berapa anak ibu? Baru 1. Yang ditanya sama teman ibu yang udah 3, 4 tahun, 10 tahun nggak ketemu sama ibu. Aisyah. Yang ditanya apanya? Punya anak berapa? Ya Bu ya. Anak itu kecintaan Allah pada kita. Bukan berarti nggak punya anak tidak dicinta Allah, bukan. Tapi ini adalah wujud kecintaan Allah. Dan ketika punya anak ini kontrak Bu. Saya nyebutnya kontrak mati dunia akhirat. Ada gak bekas anak? Ada Bu? Bapak merasakan gitu gak? Ketika ada anak, kemudian kita pergi kemana-mana, hilang gitu misalnya ya. Kita hilang gak tahu di mana rimbanya. Bisa gak kita nyebut? Oh, bekas anak saya di RW itu, bisa gak? Ya, kontrak mati dunia akhirat. Karena kontrak mati dunia akhirat, kita harus ada program Bu, betul yang disebut lesson plan, pelajaran yang akan rencana yang akan kita pelajari nanti. Ibu kan menitipkan ya kepada Bu Anissa dan tim ya. Tapi jangan dilepas Bu. Kita titipin aja cuci tangan gitu ya. Kan udah dititipin di SDIT, sekolah dasar. Kayaknya apa Bu? Atau enggak? Kayaknya terpadu. Ya, ketika dititipin jangan didiemin, tetap diarahkan. Kita coba lagi. Ini saya gambarkan ada seseorang, 2 orang ini, ada mbak-mbak ini. Yang satu di Universitas Wika, tahu ya gambarnya. Yang satu lagi itu dari PB itu. Dia datang ke satu tempat untuk apa? Untuk memotivasi seorang anak yang tidak sekolah. Nanti mungkin kapan-kapan ibu boleh datang ke rumah saya nginep, mengetahui ada orang-orang yang tidak sekolah. Salah satunya ini, mereka datang ke satu tempat dan diajak anak supaya sekolah. Kalau anak ibu sih udah mau sekolah, ya, udah mau sekolah kan, alhamdulillah ya. Yang kelas 1, coba tunjuk tangan yang kelas 1. Kelas 1 sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya, banyak banget. Ya berarti baru sekali ya, pertama kali ya. Nah, ini ada yang tidak punya motivasi, makanya diajak. Bahkan dia langsung datang ke rumahnya masing-masing.
Artinya apa? Nampaknya motivasi mengajak anak-anak itu harus terus-terusan. Gak bisa sebentar, madal haya. Bahkan kalau perlu sampai dia meninggal. Itu namanya kontrak mati. Kita diam aja gitu, tenang. Sudah ada Pak Acil misalnya. Yang saya ingat Pak Acil soalnya. Nanti Pak Acil nanti yang ngurusin anak saya. Gak bisa kok, tanggung jawab apa? Kuan posaku wa ahlikum naro. Kita loh yang tanggung jawab. Ini mah kita nitipin aja ke Bu Nisa. Bukan berarti Bu Nisa yang bertanggung jawab penuh nanti dunia akhirat. Siapa yang tanggung jawab? Ibu dan keluarga ibu dan bapak ibu. Jadi bukan berarti dititipkan ke SDIT itu kita selesai loh. Bukan. Kita harus bertanya, kita harus ngobrol. Apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh anak kita? Maaf saya tanya. Anak kita misalnya menghabiskan waktu di gadget 7 jam. Nggak jadi handphone. Sekarang pertanyaannya, apa keterampilan yang tidak kita berikan kepada anak-anak kita sehingga anak kita menghabiskan waktu 7 jam di gadget? Pernah nggak berpikir gitu, Bu? Ada nggak anak yang 7 jam menghabisin waktu di gadget? Ada, bukannya enggak. Diajarin sama emaknya kan? Ganti ya? Terus bapaknya begitu nggak, Bapak? Oh, Bapak sih enggak. Soalnya kalau ngelihat handphone itu, saya ini bisnis Pak. Tapi scroll dikit mantan gitu, scroll Alhamdulillah. Nah, ada sebelumnya Bu? Yang sebelumnya ini yang slide ketiga, ini slide kedua. Terus, ini anak saya Bu. dia homeschooling ya, dia sekolah di rumah. Dia lagi bikin pisang goreng di halaman. Saya menyatakan bahwa kalau disebut pendidikan, Bapak memulai di SDIT itu mulai yang baik di sawah ya. Di SDIT, di madrasah, di pesantren, di SD negeri mulai yang baik gak? Mulai yang baik juga. Asal syaratnya harus ditambah. Jangan didiamkan. Karena mau 2 jam pendidikan agamanya ya. Kalau di sini berapa Bu Nisa pendidikan agamanya Bu? Boleh tahu? 2 jam. Ada tambahan lagi? Peminata. Oh, termasuk Pak Guru ya, yang ada Hafiz ya. Hafiz dan Kasim. Ibu-ibunya nanti ditasirin juga. Oh, ibu-ibunya bakal diajarin baca Quran. Ayo. Oh Bu, saya gimana? Saya masih alifnya juga lurus, banyak bengkok. Saya masih bingung lah. Berarti alhamdulillah tuh kalau nanti ada program itu, termasuk yang bapak-bapak. Saya yakin bapak-bapak di sini banyak nih yang udah bisa. Bapak jangan begitu dong, saya nggak enak. Saya masih ikro 2 Pak. Apa? Nggak masalah. Yang penting kita mau belajar, itu di masalahnya. Coba saya lihat. Pendidikan sepanjang hayat ini ada keimanan, moral, sosial, fisik, dan kemandirian. Kenapa saya sampaikan begini? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selawatan tadi, ya, itu mengajarkan ini semua Bu. Awalnya itu ada keimanan. Tadi disebutkan di surat Luqman. Ya, Pak Guru tadi menyebutkan surat Luqman. La tusyrik billah. Nomor 1. Nomor 1 itu harus ditanamkan pendidikan keimanan. Jangan pernah bergeser. 1 dulu. Ya bagus kalau di sini ada kegiatan-kegiatan. Ada sholat duha Bu. Oh, ada sholat duha juga gitu. Padahal di rumah juga belum sholat duha Bu. Emaknya juga. Ya. Bapaknya di kantor sholat duha ya Pak ya. Ini bapaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya Bu. 12. Ini bapak-bapak hebat loh Bu. Nggak banyak bapak-bapak yang mau memikirkan itu Bu. Bapak hebat Bu. Ya, takbir dulu buat bapak, Allah Akbar. Ya, ibu-ibunya Allah Akbar. Karena tidak banyak suami yang mau datang, ya, untuk mendukung anak-anaknya gitu. Karena tanggung jawab utama itu, walaupun al-ummu madrasatun kata Nabi. Menyatakan kata Nabi, ada yang mengatakan ulama, ibu adalah madrasah, tapi tanggung jawab utamanya itu yang di belakang itu Bu. Karena dia yang akan bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi ketika bapak datang ke sini itu luar biasa hebat. Oke ya. Pertama keimanan. Ini harus nih.
Nanti mudah-mudahan di lesson plan nanti tergambar Bu ya. Nanti tergambar bagaimana anak ibu akan berusaha ditindaklanjuti dari sisi keimanan. Yang kedua, ada moral, akhlak. Ya, bagaimana sopan santunnya kepada orang tua, cium tangan lah, orang tua nyuci piring dia nggak diam aja. Kan begitu ya? Orang tua nyuci piring, gosok-gosok kamar mandi, anaknya diam aja jalan sama sini. Nanti aja. Ya. Mudah-mudahan nggak kayak gitu. Kalau moralnya, akhlaknya dibangun, dia nggak mau. Habis gimana Pak? Suami saya begitu. Cuci piring capek, keringetan dan sebagainya. Nanyanya begini, emang ngapain aja sih di rumah Bu? Astagfirullahaladzim. Capek loh Bu jadi ibu. Saya senang banget gitu. Ya. Oke, moral, ada sosial. Nanti ibu bakal ketemu nih. Karena bisa saja dibully anak ibu. Bisa dibully Bu. Pernah gak marahin anak tetangga ibu? Ibu pernah marahin anak tetangga? Ibu siapa namanya? Ibu siapa? Oke, anaknya siapa? Kelas berapa? Pernah berantem gak anaknya? Sama anak tetangga gak pernah berantem? Pernah dipukul gak? Gak pernah dipukul? Bagus sih, badannya gede. Saya nanya aja. Karena yang namanya bully bukan cuma di sekolah Bu, kadang lagi jalan juga dibully. Pertanyaannya, kita sanggup gak melindungi dia? Siapa yang sanggup melindungi dia? Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrahkan, cuma gambarkan pada diri kita bahwa kita menitipkan anak kepada lembaga yang benar. Ini bagus nih, saya pikir mudah-mudahan SDIT atau lain ini bisa jadi penyemangat teman-teman ya, termasuk ibu-ibu dan bapak. Mohon maaf, saya bukan mengajarkan teman-teman ya, ibu-ibu, bapak bukan. Kebetulan aja, bukan aja ya. Dan jangan dipikirin, oh Pak Arfan dari mana, Bu Wiwi dari mana, udah dari mana aja lah. Yang namanya menyampaikan itu kan perlu perjuangan Bu. Jangan salah, saya juga di sini mikir juga apa yang mau saya sampaikan. Ada anak yang sudah lulus, mungkin ibu yang mestinya menyampaikan ke kita, karena mungkin dia lebih mengeluarkan darah dan air mata, saya bilang itu buat ini anaknya. Kemudian ini ada sosial. Kenapa saya sosial? Karena beberapa masyarakat itu menganggap anak di sekolah baik-baik akan menjadi baik-baik, belum tentu. Anak di sekolah baik-baik, gurunya baik-baik, bakal menjadi baik-baik, belum tentu. Karena anak cuma dari jam 7 sampai jam berapa Lisa? Tadi. Sampai jam 2. Sisanya di rumah. Belum tentu di rumah Bu, kadang-kadang di jalan dia. Ya. Dan itu dibentuk. Aja kan masalah kan Bu. Nggak apa-apa Bu, anak-anak saya biarin di rumah aja, di dalam kamar aja, yang penting aman. Nggak kena sinar matahari. Itu ya. Matanya juga nonton aja ke situ. Nggak ada gerak dia. Gimana dia bisa menguatkan fisik dia untuk ibadah lah misalnya? Ya ini masalah, matanya juga mungkin kena. Ya. Nah ini pendidikan fisik, karena Rasulullah SAW itu tidak cuma mental Bu, nggak cuma, tapi ada fisik. Bahkan dia berlari bersama Aisyah, latihan lari. Kadang Aisyah di depan, kadang Aisyah di belakang Nabi. Bagaimana kita mau jadi anak yang serius sampai ke depan, masa depan, kalau fisiknya lemah, mati, loyo, letoy. LLL. Lompat LLL, lo lagi. Jadi ini, terus ada kemandirian. Ini saya gambarkan anak saya. Bukan berarti anak saya mandiri, bukan, dia juga belajar. Ya. Goreng telur, bisa lah, jangan sampai saya nggak pernah ngajarin anak saya masak. Habis kemarin dia masak air gosong Pak. Gimana itu? Masak Indomie bukan jadi Indomie, jadi spaghetti, tambah lebar. Intinya, pernah gak anak ibu diajarin masak? Pernah? Nah ini saya ada yang ngangguk-ngangguk, saya pengen tahu. Ibu siapa namanya? Maaf ibu ya. Ibu siapa namanya? Asmawati. Kelas berapa anak ibu? Di sini kelas 5? Oke. Ini kita pengen tahu ya, ibu ini pernah mengajarkan anak masak. Apa sih suka dukanya? Masak apa gitu? Apa rendang dia masak atau apa gitu ya? Oke, silakan Bu.
Bagaimana ibu membuat ibu yakin bahwa masakan bisa hapus? Dia melihat, lihat saya. Terus ragu kan ya? Nggak ragu. Terus benar nggak harus? Nggak harus. Berapa kali sudah dia masak? Ada mungkin selama seumur hidupnya ada 10 kali? Bisa. Makasih ya, ini yang ringan telur. Ada yang lebih high lagi? Pakai kelapa gitu? Ada? Contoh aja, contoh. Kali aja mampu. Atau masak kue? Masak kue ketika lebaran? Ada? Ada anaknya yang SD misalnya udah bisa masak kue ketika lebaran? Atau ada? Ibu ada? Oh ini ibu siapa? Maaf ibu nama? Ya, anak ibu siapa namanya dan kelas berapa? Maria kelas 5. Di sini? Oke, ibu punya pengalaman mengenai anak masak kue, silakan. Masak kue apa yang dibuat bu? Kue kering sama bolu. Ibu udah tahu mungkin anaknya ternyata ada yang bisa masak kue. Oh malah neneknya, oh masya Allah. Dan itu dirasakan sama anaknya enak. Oh bagian testernya dia. Terus dia ngebuat pakai adonan dan sebagainya dia lakukan. Ibu mohon maaf, ibu menjualnya nggak? Nenek yang menjual. Tapi hasil jualan itu mungkin nggak dijual. Oh dia yang mempromosikan itu. Wah luar biasa. Beri tepuk tangan dulu mungkin. Masya Allah. Jadi udah ada calon pengusaha kue ya bu ya. Siapa namanya bu? Diingetin kelas 5 siapa bu?